dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi terbaru hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru tersebut untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup kebijakan prioritas pemerintah. Ya, pemirsa, program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah khususnya untuk sektor industri hotel, restoran dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitasi akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi para pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan. Dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan... Pemerintah optimis bisa membuka lapangan kerja sebanyak 3,5 juta lapangan kerja melalui kebijakan 8 stimulus ekonomi yang terbaru. Ya, salah satu stimulus ekonomi masuk dalam program penyerapan tenaga kerja baru. Pemerintah memprediksi akan tercipta sekitar 3,5 juta lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan. Optimisme tersebut muncul usai sejumlah program penyerapan tenaga kerja diluncurkan bersamaan dengan peluncuran insentif ekonomi terbaru. Pemerintah selain mengeluarkan stimulus ekonomi juga memaparkan sedikitnya 5 program penyerapan tenaga kerja. Kelima program tersebut yakni operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, replanting di perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Pemerintah sendiri memperkirakan Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap 681.000 orang. Target hingga 1,3 juta lapangan kerja di bulan Desember dengan asumsi sebanyak 81.487 koperasi di seluruh Indonesia. Sementara Kampung Nelayan dengan target 100 desa pada akhir tahun ini ditargetkan mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Revitalisasi tambak mampu menyerap sebanyak 168.000 pekerja. Sedangkan untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan akan menyerap 200.000 tenaga kerja. Dan perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar bisa menyerap 1,6 juta lapangan kerja. Pemerintah sendiri memasang target penciptaan lapangan kerja mencapai 3,553 ribu lapangan kerja. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah merasa pentingnya membangun ekosistem digital yang tangguh. Ya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menekankan Indonesia adalah salah satu komunitas digital terbesar di dunia dengan nilai ekonomi digital yang memproyeksikan mencapai 109 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.789 triliun rupiah pada tahun 2025. Di balik potensi itu, Tiko menekankan Indonesia menghadapi ancaman serius seperti serangan cyber yang menargetkan sektor strategis di era disrupsi yang penuh risiko kolaborasi lintas sektor
menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia terjaga. Nggak kedengeran. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Pass hari ini, kita akan terlihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 27 menit perdagangan pertama. Kita lihat IHSG menguat tipis 0,17% ke 7.953. Kemudian top gainers ada Bumi, CDIA, BRMS, kemudian AALI dan GRIA. Ya, top losers ada Goto, Real, kemudian SMIL dan juga MBMA, maksud kami MBMA. Pergerakan sektoral, sektor industri mengalami penguatan signifikan 0,63%, kemudian disusul oleh sektor energi, sementara dua sektor yang melemah paling dalam adalah sektor kesehatan dan juga kesehatan. Baik. Pemirsa, di tengah fluktuasi harga komoditas emiten batubara, PT Golden Energy Mines Tbk mengejar target produksi 50 hingga 51 juta ton di sepanjang tahun 2025. Ya, di saat yang sama Perseroan mengungkapkan bahwa harga jual rata-rata batubara tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk mengejar target produksi 50 hingga 51 juta ton pada tahun 2025 di tengah fluktuasi harga komoditas. Direktur Golden Energy Mines Suhendra menyampaikan harga jual rata-rata batubara pada 2025 menurun sekitar 16% dibandingkan dengan 2024 sehingga mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan permintaan batubara di China dan India sedikit meningkat mulai Juli 2025 dan manajemen memastikan tetap memantau perkembangan harga maupun permintaan global untuk mengantisipasi perubahan pasar. Tak hanya mengungkapkan target produksi, Perseroan juga buka suara terkait rencana pembagian dividen. Manajemen menyatakan alokasi dividen dari laba tahun buku 2025 akan disesuaikan dengan kinerja operasional dan perolehan laba yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harga jual batu bara. Sementara itu terkait kinerja, pada 6 bulan pertama 2025 Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 1,14 miliar dolar Amerika atau setara 18,57 triliun rupiah. Pendapatan ini turun 16,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk bottom line, Perseroan mencetak laba bersih sebesar 151,6 juta dolar atau setara 2,46 triliun rupiah. Namun laba bersih ini tercatat turun 52,14% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 316,9 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA siapkan dana hingga 90 miliar rupiah untuk melakukan buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham. PT Cisadane Sawit Raya Tbk mulai melakukan buyback saham pada 16 September hingga 15 Desember 2025. Dalam aksi korporasi ini, Perseroan telah menunjuk PT Trust Sekuritas untuk melaksanakan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Dana yang dialokasikan maksimal sebesar 90 miliar rupiah, tidak termasuk biaya perantara dan biaya lainnya. Dalam keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan Iqbal Prastowo menjelaskan, jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan sekitar 4,4% atau sekitar 90 juta saham dari total saham yang telah diterbitkan Perseroan. Langkah buyback ini diambil untuk mendukung stabilitas pasar modal dan meningkatkan nilai pemegang saham. Manajemen Perseroan menilai buyback memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengelola modal agar struktur permodalan lebih efisien. Perusahaan juga berharap langkah ini dapat menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Berbagai sumber IDX Channel.